Mas Tantoy, banyak pertanyaan siapa sih sebenarnya Nowela ini? Nowela orang biasa. Mas Tantoy, banyak pertanyaan siapa sih sebenarnya Nowela ini? Nowela orang biasa. Di mana banyak saksi yang kita ajukan itu yang mengalami, kalau istilah artis itu, demam panggung. Sesungguhnya mereka siap secara materi, siap secara substansi, tapi ketika mereka berhadapan dengan para hakim, kemudian aura dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri itu kan begitu besar, apalagi terhadap masyarakat awam, itu saya bisa merasakan. Saya kan pernah lama jadi artis, jadi pembawa acara. Sekarang gitu. udah bukan artis. masih Oh, juga masih. muncul. Iya betul. Kadang-kadang kita sudah menyiapkan diri, tapi ketika berada pada satu forum, pada satu panggung di mana penontonnya itu kok jadi misterius seperti ini, garang seperti itu, maka kita terjadi tanda kutip kegaguan. Itu lebih bagus daripada kita tiba-tiba black out. Jadi bagi saya apa yang terjadi di beberapa saksi kita yang tidak runut, kemudian lompat-lompat, kemudian diasumsikan sebagai tidak serius dan seterusnya, menurut saya sangat manusiawi. Khususnya bagi kita yang pernah merasakan berada pada panggung yang tanda kutip menyeramkan seperti itu. Jangankan hakim MK, ya kan ya? Hakim biasa saja ketika bertanya kepada kita, belum tentu kita bisa berargumentasi dengan baik. Tapi kemudian dalam perjalanan semakin lama semakin baik, dan puncaknya adalah ketika salah seorang saksi kita, Ibu Nowela itu, yang bisa menyampaikan apa adanya, kemudian memberikan informasi tidak lebih dan tidak kurang. Saya rasa itulah yang dibutuhkan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan ini dapat semakin meyakinkan para hakim konstitusi terhadap data dan fakta yang sudah terlebih dahulu kami sampaikan. Mas Tantoy, banyak pertanyaan siapa sih sebenarnya Nowela ini? Nowela orang biasa. Ya, Bukan ada informasi bahwa beliau adalah pengurus fungsionaris sepanjang pengetahuan Gerindra? saya tidak. Tidak. Begini, saya selalu mengatakan, tadi saya bahas dengan Bung Andreas bahwa ada ketidakadilan kita, rakyat Indonesia yang tinggal di daerah barat. Ketika kita melihat ada saudara kita dari ujung timur sana, tiba-tiba pinter seperti itu, ya, ada semacam resistensi, katakan demikian. Kemudian kepintaran dari saudara-saudara kita itu kemudian dikaitkan dengan bahwa dia adalah ini, dia adalah itu, dia adalah itu. Bagi saya ini adalah satu ketidakadilan sosial. Ya, bagi saya kita harus melek dengan fakta bahwa sebagian dari masyarakat kita, saudara-saudara kita yang tinggal di timur, di Papua, udah banyak yang melek politik seperti itu, bisa berbicara dengan baik. Ya, saya selalu mengatakan bahwa ya, dalam konteks berbahasa Indonesia dengan baik, ini bukan saya mengagumi Bung Andreas yang berasal dari timur. Mereka berbahasa Indonesia itu dengan baik. Jadi mereka mengikuti pakem tata bahasa sesungguhnya. Nah, kalau bahasa Indonesia kita yang di barat ini kan sudah mengalami apa yang disebut dengan akulturisasi. Bercampur baur dengan bahasa daerah, bercampur baur dengan bahasa asing. Tapi kalau mereka di sana, gaya bahasa seperti itu. Tidak. Ya, mereka selalu mengatakan tidak. Nah, memang aksen mereka, ya teman-teman sekalian, adalah seperti itu. Ya, aksen itu kadang-kadang bagi kita, loh kok jadi kasar sekali ya. Padahal memang culture-nya seperti Ya, itu. culture seperti itu. Nah, Mas, tadi Mas Tantoy mengatakan bahwa ada demam panggung begitu, sehingga apa yang dikatakan beberapa saksi tidak runut. Ya. Tapi pada kenyataannya ketika sejumlah saksi menyatakan apa yang mereka ketahui, Hakim Mahkamah Konstitusi sempat beberapa kali menegur begitu para saksi. Ada yang kemudian tidak tahu di lapangan, tidak ada, hanya mendengar, tidak berada di lapangan. Bahkan ada yang sampai menangis tapi tidak membawa bukti apapun begitu, Mas. Ya, cara bertanya itu juga kita mesti lihat. Cara bertanya ingin mendapatkan jawaban atau cara bertanya yang ingin menyudutkan. Saya pernah bawa kuis lama. Jadi ketika saya ada intensi untuk seseorang itu menang, maka cara saya bertanya dengan saya ada intensi untuk orang ini segera selesai dan diganti dengan peserta baru yang lebih menarik, itu seni bertanya itu juga berbeda. Dan itu dampak psikologis terhadap yang ditanya itu juga akan pasti berbeda. Nah, saya melihat bahwa ada beberapa pertanyaan hakim itu yang sebenarnya menyudutkan. Artinya itu tidak membuat suasana itu menjadi terbuka, yang membuat saksi yang notabene adalah orang awam menjadi terbuka. Saya melihat itu bukan faktor kesiapan dari saksi kami, tapi lebih kepada faktor psikologis. Ketidakbiasaan mereka berada pada satu panggung, kemudian disorot kamera,
dan menjadi perhatian para pemirsa yang jumlahnya mungkin saja mereka tahu bahwa puluhan juta masyarakat atau rakyat Indonesia Artinya mereka menyaksikan sadar mereka. disaksikan begitu. Iya. Bang Andreas, kalau Yang nyaman disaksikan itu adalah anggota DPR. Semakin banyak kamera, semakin lancar dia. makanya kita hadirkan Bang Tantowi di sini. Bang Andreas, kalau Bang Andreas menyaksikan jalannya persidangan nih 1 pekan terakhir dari kubu yang terkait, kira-kira cukup meyakinkan tidak apa yang disampaikan para saksi ini untuk para hakim gitu dari kacamata Bang Andreas? Jadi begini Nona. Nah, keluar wilayah timurnya. Nona. Kalau kita orang di timur ini biasa. Biasa. Jadi kalau kita perhatikan saksi-saksi yang ada dalam panggung Mahkamah Konstitusi dalam seminggu ini, memang ada aspek ya dramanya juga terjadi di situ. Kemudian ya, tapi satu hal yang penting ada pengungkapan fakta. Misalnya kita perhatikan di novela ini kan dia memang dengan gaya gaya orang Papua memang seperti itu gitu. Mereka selalu mengungkapkan apa adanya. Tetapi kita perhatikan di situ, dia juga sebenarnya dia jujur mengatakan bahwa tidak ada di kampungnya, tetapi ada di distrik sebelah sana loh. Nah, jadi itu sebenarnya pengungkapan yang sebenarnya bahwa pemilu itu terjadi gitu. Bukan di kampung dia, tetapi di distrik. Bahwa kalau misalnya di tempat saya, di kampung saya misalnya, kalau hari ini TPS-nya tidak di sini atau pemilu sekarang tidak di TPS ini dipindahkan ke TPS tempat yang sebelah kan biasa itu. Nah ini yang saya kira dalam proses ini di samping saksi, tetapi juga yang kita lihat atau bangsa ini kita perhatikan bahwa kita punya masyarakat, ya, kita punya wilayah di Indonesia ini yang dari segi pemilu perlu kita perhatikan khusus. Oke. Bang. Dan kita terbuka semua sekarang, orang tahu, oh di Papua sana meskipun tidak seluruhnya, tetap ada beberapa daerah karena topografinya, karena masyarakatnya, dan mereka mempunyai kekhususan gitu. Bang, kalau Mas Tantowi mengatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh kubu Prabowo Hatta ini, saya katakan kembali ya, demam panggung, kemudian sebenarnya sudah siap begitu ya Mas Tantowi, tapi ketika berhadapan dengan arena panggung Mahkamah Konstitusi tiba-tiba buyar begitulah dalam tanda kutip. Kalau Bang Andreas menangkapnya, saksi yang dihadirkan oleh kubu Prabowo Hatta ini sudah qualified, kemudian sudah yakin bahwa apa yang terjadi yang digugat oleh kubu Prabowo Hatta ini ada kecurangan, terstruktur, sistematif, masif, itu terungkap tidak? Saya kira sulit kalau untuk membuktikan itu. Apalagi kasus Papua dijadikan generalisasi untuk Indonesia kan. Nah itu pasti tidak mungkin. Tapi kan bukan tidak hanya Papua, ini kan saksinya kan ada banyak, ada dari Jawa Timur, ada ya, di Jakarta. Tapi yang kita perhatikan di sini kan ya kasus yang di Papua ini memang khusus gitu. Dan itu tidak bisa jadi alasan untuk generalisasi Indonesia bahwa terjadi pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur, masif gitu. Nah ini satu hal yang menurut saya ya saya tidak tahu persis ya bagaimana strategi dari kubunya Pak Prabowo. Tapi dengan mengkonsentrasikan pada kasus Papua, saya kira itu sulit untuk terbukti. Oke, Bang Ege, Mas Kodari, ini serius sekali nih kayaknya. Ya begini, sebetulnya kan saksi itu ada 2 macam. Ada saksi mata, artinya melihat dan mengalami langsung. Ada juga saksi auditu, ya, saksi yang mendengarkan. Nah memang seharusnya semua atau mayoritas dari saksi yang dimunculkan di Mahkamah Konstitusi itu adalah saksi mata. Nah karena novela ini adalah saksi mata, orang situ, tinggal di situ, dia bisa bercerita secara langsung. Bahkan bisa balik marah-marah sama Hakim Konstitusi. Yang tidak ada di sana. Yang tidak ada di sana. Bapak kan tidak ada di sana. Bapak bertanya masyarakat. Saya kan masyarakat. Ya. Nah itu kan. Bapak kan bukan masyarakat. Bapak kan bukan masyarakat. Bapak hakim. Hakim. Jadi memang strateginya kalau dalam sidang di MK itu atau di sidang manapun juga itu sebaiknya saksi mata. Karena kalau saksi auditu sudah dia mendengarkan atau mendengarkan dari orang lain. Yang kedua memang dia berhadapan dengan para hakim yang luar biasa, profesor doktor. Kalau di Amerika, Bang Ege, Mahkamah Agung, karena di sana tidak ada Mahkamah Konstitusi, tapi peran dari Mahkamah Konstitusi itu dijalankan oleh Mahkamah Agung.
jumlahnya juga 9. Saking berkuasa para hakim agung ini, julukannya adalah The Nine Solomon, 9 Sulaiman. Ya. Lawan satu saja kita sudah mengkeret, apalagi 9, kan begitu kira-kira. Nah, jadi kira-kira betul juga lah bahwa ada takutnya juga dengan hakim itu. Silakan Pak Egy. Enggak, ini agak penting apa Berarti yang nggak ada disampaikan oleh Tantowi takut-takutnya, tadi, Pak. yaitu Adalah? bahwa gestur yang terlihat dari para hakim ketika bertanya, ini kelihatan ketika bertanya pada Novela agak banyak bersahabat. Agak bersahabat. Terutama karena novelanya galak ya. Iya. Kalau Anda lawan belum tentu Anda menang juga dalam posisi seperti itu. Tetapi jangan lupa karena beban pembuktian ada pada pemohon gitu ya. Iya. Sehingga kesan itu memang muncul seakan-akan ini terus-menerus menggergaji. Ada di sana nggak pada waktu itu? Coba dijumlahkan angkanya berapa? Wah itu lebih. Tadi segitu potong. Coba masuk ke sini. Jadi betul-betul seperti ya satu arah didikte dan karena itu tadi yang pertama Anda harus siap dengan data. Lalu yang kedua mestinya ada simulasi. Oke. Ada pelatihan-pelatihan supaya tidak terjadi demam panggung. Nah. Karena kalau tidak, maka betul yang muncul lah kita ketawa sama-sama. Yang saya sebut TSM tadi, tertawa sama-sama mahkamah. Tetapi kita mungkin tidak sampai akhirnya nanti nggak menemukan TSM yang menyebabkan misalnya perlu ada pemungutan suara ulang, apalagi mengubah hasil. Bang. Di situ persoalannya. Kira-kira apa yang kemudian sudah disampaikan saksi, puluhan saksi ini di Mahkamah Konstitusi mungkin tidak mengubah hasil dari Pilpres? Dijawabnya nanti deh, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi.